Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa di dalam renungan hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang memiliki tema yaitu gereja yang kudus dan am. Nas yang menjadi landasan firman Tuhan hari ini terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-17. Salah satu poin yang terdapat dalam kredo pengakuan iman rasuli adalah gereja yang kudus dan am. Apakah arti dari pernyataan ini? Mengapa kata sifat kudus disandingkan dengan am? Saudara, konsep ini harus dipahami dalam dua kontras. Kata kudus berarti Allah telah memilih kita menjadi miliknya. Kita dikhususkan dari dunia ini untuk dipakai Allah. Dan kata am artinya umum atau universal. Jika kata am ini digunakan untuk gereja, maka gereja yang am berarti gereja yang bersifat universal. Atau secara maknanya adalah semua orang percaya kepada Kristus ya di seluruh dunia dan sepanjang masa, maka tanpa memandang denominasi berkumpul menjadi satu. Orang-orang percaya ini dipanggil bukan hanya untuk mengenal Tuhan Yesus itu sebagai pribadi yang menyelamatkan dirinya, tetapi juga untuk hidup bersama saudara-saudari seiman dengan yang lainnya. Dan dalam pengertian inilah saudara, kita disebut gereja yang kudus dan am. Ketika kita sudah mengerti dan memahami konsep gereja yang kudus dan am, selanjutnya apa yang seharusnya kita lakukan? Saudara, Tuhan ingin setiap kita melakukan pekerjaan kita, yakni apa? Yaitu membangun jemaat Tuhan sesuai dengan standar Allah. Dan dalam perikop ini kita bisa belajar bagaimana menjadi pekerja Tuhan yang membangun jemaat Tuhan dengan benar dan bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu meletakkan dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus yang terambil dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Dasar yang telah diletakkan oleh Paulus adalah Kristus. Kristus adalah fondasi kita yang kekal. Karena pada ayat 11 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Hanya satu fondasi yang diperlukan dalam hal membangun, yaitu Yesus Kristus. Dan setelah fondasi itu telah diletakkan, tidak perlu diulang kembali. Dan hanya Kristuslah dasar yang benar dan bukan yang lain. Selanjutnya bukan sekedar meletakkan dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua adalah kita juga harus memperhatikan bagaimana kita harus membangun sesuai dengan standar Allah. Ada standar yang Allah tetapkan dalam proses pembangunan dalam di jemaat. Pekerja yang membangun dengan emas, pekerja yang membangun dengan perak dan batu permata adalah pekerja yang benar-benar sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya sesuai dengan firman Tuhan. Seorang pekerja yang mengerjakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk membangun jemaat Allah, bukan ke arah dirinya, melainkan ke arah Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa kita adalah gereja yang kudus dan am. Kudus kita dipisahkan dari dunia ini, tetapi kita juga am. Maka kita harus bersedia menerima dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan harus memberitakan Injil kepada segala suku dan bangsa tanpa memandang denominasi. Dan dengan demikian sudah selayaknya kita membangun jemaat Tuhan dengan benar. Dengan meletakkan dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan membangun sesuai dengan standar Allah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apa
yang sudah kita bangun saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.